Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Modul kali ini adalah praktek coaching yaitu modul 2.3 pada ruang kolaborasi. Perkenalkan, saya Nurlinda Adianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 12 Surabaya. Pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini, perkenalkan ada Bapak Darmanun selaku fasilitator dan Ibu Masula selaku pengajar praktik. Tujuan pembelajaran dari modul ini adalah calon guru penggerak dapat mempraktikkan alur percakapan Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik coaching yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak secara berpasangan, yaitu saya dan rekan sejawat saya sebagai coachee. Coaching. Apa sih coaching itu? Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Percakapan berbasis coaching dengan alur Tirta adalah T yaitu tujuan, I identifikasi, T A tanggung jawab, dan R yang terakhir adalah rencana aksi. Nah, tahapan-tahapan ini akan digunakan oleh coach pada proses coaching bersama coachee. Pada praktek coaching ini, saya sebagai coach berada di kelompok 5 dan teman saya atau rekan sejawat saya yang bernama Bu Nuning menjadi coachee. Latar belakang dari praktek coaching ini adalah Ibu Nuning adalah seorang guru IPS di kelas 7. Beliau merasa kesulitan berkaitan dengan aktivitas pembelajaran yang beliau berikan kepada peserta didik, dan beliau juga merasa pembelajaran yang beliau berikan terkesan monoton serta membosankan. Tujuan dari kegiatan praktek coaching ini adalah tentu saja Ibu Nuning ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dari rekan sejawatnya yaitu saya selaku coach agar beliau dapat menemukan ide ataupun solusi untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran serta perhatian siswa saat pelajaran berlangsung. Mari kita saksikan video saat praktik coaching bersama saya sebagai coach dan Ibu Nuning sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nuning, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Linda, apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik. Bu Nuning sehat ya, hari ini kita beberapa hari digempur sama hujan yang deras banget ya. Alhamdulillah saya sehat Bu. Tapi saya kok melihat sedikit perubahan ya dari biasanya. Apa Bu Nuning terlihat sakit atau ada masalah sedikit gitu? Terlihat ya Bu ya? Iya Bu. Iya, sangat terlihat soalnya beda dari biasanya gitu. Oke, terima kasih Bu untuk perhatiannya. Iya memang Bu, saya ada sedikit kendala dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Nah, ini saya itu sebenarnya mau sharing dengan Bu Linda gitu, untuk di-coaching gitu Bu, supaya mendapatkan solusi seperti itu. Wah, senang sekali saya kalau misalkan kita berdua bisa sharing-sharing nih. Mumpung hari ini jam 1 sampai jam kedua saya kosong. Bu Nuning bagaimana? Iya Bu, saya kosong juga. Tidak merepotkan ya Bu ya? Tidak, sangat tidak Bu Nuning. Oke Bu, mari kita lakukan Bu. Saya sudah tidak sabar untuk mendapatkan solusi. Uh, jadi apa yang bisa saya bantu berkaitan dengan masalah yang Bu Nuning alami gitu ya. Mungkin sedikit meresahkan terlihat dari wajahnya Bu Nuning yang tidak seperti biasanya.
Iya, Bu. Begini, ini terkait dengan kegiatan atau aktivitas pembelajaran yang saya lakukan selama beberapa minggu ini, Bu, di kelas, Bu, baik di kelas 7 atau di kelas 8. Saya melihat anak-anak itu kurang antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran saya, Bu, gitu. Jadi kegiatan pembelajaran saya itu kayak boring dan bosen gitu, Bu, buat mereka. Oh begitu. Berarti Bu Nuni ini ingin mendapatkan solusi yang terbaik ya terkait aktivitas pembelajaran yang Bu Nuni maksudkan tadi monoton atau kurang kreatif gitu. Apakah betul seperti itu Bu Nuni atau ada hal yang lainnya? Kurang lebih seperti itu, Bu. Itu yang ingin saya dapatkan dari sharing kita atau pembicaraan kita hari ini, Bu. Saya ingin mendapatkan solusi dari percakapan kita. Tentu saja nanti solusinya dari Bu Nuning juga ya kita selesaikan bersama-sama ya, kita cari bersama-sama. Baik Bu Nuning, kita mulai sharingnya untuk dapat menemukan solusi dari masalahnya Bu Nuning ini. Permasalahannya seperti apa ya Bu? Monggo silahkan diceritakan, saya siap mendengar gitu. Yang seperti saya sampaikan tadi, Bu, ketika saya masuk ke kelas itu, kebanyakan itu anak itu kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saya. Antusias mereka itu sangat kurang sekali, Bu, seperti itu. Jadi saya itu kalau ngajar itu ya beban hati dan beban pikiran gitu, Bu. Kok rasanya saya mengajarnya itu membosankan gitu sehingga anak-anak kok nggak merespon apa yang saya sampaikan gitu. Eee, Kalau saya mendengar cerita dari Bu Nunung tadi ya, bagaimana Bu Nuning itu bisa menilai bahwa kegiatan pembelajaran yang Bu Nuning sampaikan itu merasa membosankan atau monoton gitu. Tolak ukur apa yang Bu Nuning gunakan untuk menyimpulkan hal tersebut? Oke, salah satunya dari pengamatan, Bu. Saya mengobservasi banyak dari anak-anak itu kayaknya, ekspresinya itu males gitu, Bu, kalau misalkan, belajar sama saya gitu. Terus Terlihat habis ya, itu Bu, ya? iya, terlihat anak-anak kan kalau bersemangat itu seperti apa. Nah, ini banyak yang males gitu, Bu. Nah, ini kan juga aduh. Kemudian juga ini, Bu, ada banyak yang sering izin ke toilet gitu, Bu. Kemudian, ketika saya mengajukan pertanyaan atau sesi diskusi, ada yang kurang tanggap seperti itu, Bu. Makanya saya melihat kok anak-anak nggak antusias ya ketika belajar dengan saya, seperti itu, Ibu, tolak ukurnya. Nah, selain menggunakan observasi atau pengamatannya yang Bu Nuning lakukan begitu ya, apakah Bu Nuning pernah, mencoba untuk meng-cross check atau bertanya kepada mereka gitu ya, bagaimana sih kegiatannya yang Bu Nuning lakukan pada hari itu gitu, kepada anak-anak? Kalau itu sudah saya lakukan juga, Bu, tapi sepertinya kurang efektif karena kayaknya anak-anak sungkan gitu, Bu, untuk menjawab pertanyaan saya gitu secara langsung. Jadi ya bagaimana ya, Bu, ya, saya juga bingung ini untuk mencari, solusinya begitu. Hmm, mungkin kalau misalkan Bu Nuning itu merasakan meng-cross check tadi itu, tidak efektif ya, gitu. Apakah menurutnya Bu Nuning ada hal-hal yang perlu dilakukan seperti menggali informasi tentang antusiasnya mereka belajarnya sih, seperti apa sih mereka maunya gitu, terus apa sih hal-hal yang menarik dan pengen dilakuin anak-anak bersama Bu Nuning saat belajar gitu? Apakah ada yang dirubah atau ditambah atau apa yang pengen diajarkan mereka gitu? Kayaknya mungkin ada, Bu. Saya baru ingat, saya kemarin itu sempat ikut kegiatan workshop gitu, Bu. Salah satu pembahasannya adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Oh ini di lagi sana booming juga sekali ya Bu ya workshop itu? iya, betul. Jadi di sana itu ada pembahasan materi juga terkait bagaimana kita menggali informasi kepada anak-anak sebelum kita merencanakan proses pembelajaran. Mungkin itu bisa saya pakai, Bu. Salah satunya adalah membuat, asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif, Ibu, Wah, itu. menarik sekali tentang judulnya aja pembelajaran berdiferensiasi gitu. Sangat menarik sekali. Lalu hal pertama apa yang akan Bu Nuning lakuin dalam waktu dekat ini gitu?
Sepertinya saya akan fokus, Bu, terlebih dahulu untuk mempersiapkan instrumennya terlebih dahulu, yaitu untuk menyusun asesmen diagnostik non-kognitifnya. Nah, ini kemarin kan saya juga sudah dapat referensi dari pelatihan tersebut, itu bisa saya pakai. Kemudian juga mungkin saya bisa sharing dengan BK, Bu. Soalnya BK kan juga sudah melakukan apa namanya Asesmen ya. asesmen di awal gitu. Jadi saya bisa menggali lebih dalam dan juga mungkin meng-cross check tentang instrumen yang saya pakai. Kira-kira bisa tidak ya untuk mencari data atau memuat informasi terkait minat belajar, profil belajar, bahkan apa namanya gaya belajar anak nantinya seperti itu, Bu. Mungkin itu dulu, Bu, yang akan saya lakukan. Kalau saya dengar sih sangat luar biasa ini ya langkah awalnya gitu. Nah, kemudian bagaimana Bu Nuning ini akan menyusun instrumen-instrumen yang Bu Nuning lancang dari tadi maunya awalnya itu seperti ini loh Bu Linda gitu. Bagaimana cara menyusun instrumen tersebut Bu Nuning? Cara menyusunnya seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, mungkin saya akan komunikasi dengan BK, kemudian mencari informasi dari Google juga, Bu, itu membantu saya untuk Referensi mendapatkan ya, sebagai referensi, referensi. iya, memperkaya referensi atau juga dari rekan sejawat, Bu, dan teman-teman MGMP seperti itu. Nanti bisa saya ajak komunikasi atau sharing untuk membuat asesmen diagnostik non kognitif itu. Dan untuk yang kognitif mungkin juga saya nanti bisa menggunakan ini pengetahuan dasar umum. Jadi menguji pengetahuan dasar umumnya mereka. Kemudian juga saya bisa melihat dari hasil penilaian mereka di semester sebelumnya atau di tahun sebelumnya gitu, Bu. Saya sharing dengan wali kelasnya juga seperti itu Yang tentang sebelumnya ya Bu Nuning ya. iya, tentang kondisinya anak, seperti itu, Bu. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Kemudian saya membuat instrumennya dalam bentuk Google Form nantinya, gitu. Sehingga Baik, mungkin saya tidak bertanya secara langsung kayak tadi, supaya iya. tidak Lebih ini efektif kan. mungkin ya Bu Nuning daripada Iya, bertanya pribadi ya. iya, Nah, Ibu. tadi instrumen juga sudah Bu Nuning keren merancangnya gitu ya. Sekarang kegiatan pembelajaran yang akan Bu Nuning lakukan gitu ya, akan terapkan bagaimana? Oke, untuk kegiatan pembelajarannya tentunya Bu ya, saya kan tadi sudah dapat hasilnya nantinya dari asesmen diagnostik non kognitif atau kognitifnya. Nah, kemudian saya bisa melakukan pemetaan terkait dengan profil belajar murid, minat belajar murid, Berarti kemudian dianalisis ya ini Bu Nuning iya, ya ceritanya betul, ya. dianalisis terlebih dahulu, betul Ibu. Kemudian baru saya menentukan media ajarnya mau kayak gimana, sama kayaknya menyusun modul ajar saya untuk merencanakan modul ajarnya sesuai dengan tadi kondisi siswa gitu, Bu. Iya. Kalau saya merefleksikan kayaknya saya miss di sini deh, Bu. Sehingga saya juga kayaknya lebih banyak untuk melakukan kegiatan pembelajarannya ya kalau saya nilai ternyata monoton, Ibu. Memang benar. Saya melakukan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ini monoton. Banyak ceramah, diskusi, Berarti tapi anak kalau dinilai ya. bagaimana Bu? Dari rank 1 sampai 10 gitu, Bu Nuning menilai berapa? Wah, kayaknya masih 5, Bu. Wah, berarti kalau dari perbincangan ini nanti harapannya Bu Nuning seperti apa? Harapan saya paling nggak naik, Bu. Dari 5 ini ke 9. Syukur-syukur bisa Ah, keren, 10, keren. Ibu. Wah, luar biasa langkah. Saya tadi mendengar ceritanya Bu Nuning ya, langkah penyelesaiannya yang Bu Nuning ambil itu sudah sangat bagus dan runtut sistematis sekali mulai dari menyusun tes diagnostik kognitif dan kognitif, kemudian asesmen juga gitu, terus model-model metode pembelajaran juga. Nah, saya menurutnya Bu Nuning, apakah dari yang tadi kita bicarakan itu masih ada yang membuat Bu Nuning ini merasa bingung atau masih resah, masih ada ganjel di hatinya Bu Nuning, masih adakah gitu? Kayaknya terkait pengembangan media pembelajaran, Ibu, sepertinya saya juga masih kurang nantinya. Sepertinya saya perlu sharing lebih lanjut ini nanti dengan Bu Linda. Karena saya pernah melihat nih Bu Linda menggunakan media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Nah, saya
tertarik gitu Bu untuk mencobanya gitu Ibu. Apakah Nanti kita nanti sharing-sharing mhm, sama-sama ya. apakah nanti ada waktu lagi Bu buat kita sharing terkait itu Ya Ibu? pasti kita berjodoh lagi nih. Nah, syukurlah saya tuh merasa senang banget itu bisa sharing seperti ini sama Bu Nuning gitu tentang keluh kesahnya Bu Nuning seperti apa gitu. Nah, lantas komitmen apa yang akan Bu Nuning lakuin untuk menjalankan rencananya Bu Nuning tersebut? Apakah ada batasan deadline-nya? Apakah oh aku harus hari ini atau kapan gitu? Untuk komitmen pasti saya akan segera, Bu, ingin segera untuk melakukan itu. Nah, di minggu-minggu Mulai ini aksi nyata ya Bu Nuning memulai ya? aksi nyata, betul. Mungkin saya akan mulai untuk berkolaborasi tadi dengan beberapa Bapak Ibu guru, teman sejawat, kemudian MGMP IPS, tentunya juga dengan BK untuk menyusun instrumen yang saya lakukan, kemudian melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non kognitifnya kepada anak gitu. Deadline-nya ya semoga minggu depan saya sudah bisa melakukan pemetaan, kemudian merencanakan proses pembelajaran selanjutnya. Seperti itu, Ibu. Nah, kira-kira dukungan apa yang Bu Nuning itu butuhkan tentang komitmen yang Bu Nuning akan jalankan? Dukungan yang saya butuhkan tentunya saya harus memperkaya dengan referensi yang tadi, kemudian juga kerjasama dengan BK, dengan Walas, kemudian dengan guru mapel, terutama dengan nanti Bu Linda untuk pengembangan medianya, seperti itu. Baik, nah tentu saja Bu Nuning kita sama-sama berbagi ilmu ya Bu Nuning ya tentang sharing, mencapai tujuan. Semoga rencananya yang Bu Nuning susun sekarang dapat berjalan dengan baik dan lancar gitu. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Linda, saya merasa lega sekali atas coaching yang dilakukan hari ini. Nah, Nah, kayaknya ini kita sudah mulai jam ketiga ini mulai masuk kelas nih Bu Nuning. oh iya. Oke Iya, Bu Linda, mari kita menuju kelas kita masing-masing. Terima kasih terima Bu kasih. Linda. Sama-sama Bu Nuning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video praktek coaching saya pada modul 2.3. Terima kasih. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.